Pernahkah kita berpikir bagaimana manusia itu bertindak? Apa dorongan yang menyebabkan mereka untuk melakukan tindakan tersebut? Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang interaksionisme simbolik. Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Will Supriya. Berpikir radikal, bertindak penuh toleran. Jadi kali ini kita akan bahas satu materi, yaitu tentang perilaku sosial yang dinamakan dengan interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik adalah satu teori dalam ilmu sosiologi, di mana menurut Max Weber mengatakan bahwa interaksionisme simbolik itu terbentuk atas perilaku seseorang dalam memberikan makna terhadap kejadian sosial di lingkungan sekitarnya. Karakter dasar dari interaksionisme simbolik adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan individu ataupun antara manusia pribadi dengan masyarakat yang terjadi secara alami. Pasal yang pertama berbunyi bahwa manusia bertindak berdasarkan makna. Pernahkah kita berpikir bagaimana manusia itu bertindak? Apa dorongan yang menyebabkan mereka untuk melakukan tindakan tersebut? Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik dalam pasal pertama yang menyatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna, itu adalah hasil persepsi mereka terhadap sesuatu kejadian ataupun fenomena tertentu yang menjadikan mereka ataupun mendorong mereka untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat individualistik, yang sesuai dengan apa yang mereka maknai dari tindakan ataupun fenomena tersebut. Sebagai contoh, kita ilustrasikan satu permasalahan untuk menggambarkan bagaimana manusia bertindak berdasarkan makna. Ada seorang pengemis yang duduk di depan gerbang universitas. Pengemis tersebut masih muda juga lengkap seluruh anggota badannya. Kemudian ketika dia mangkal ataupun duduk menunggu orang memberikan sekeping rupiah, datang satu orang mahasiswa. Mahasiswa tersebut lewat begitu saja dengan abai tanpa mengatakan ataupun memberikan apapun. Kemudian setelah itu muncul mahasiswa yang kedua. Mahasiswa kedua kemudian datang dan menghampiri si pengemis tersebut. Dia mengatakan bahwa kamu masih muda dan masih memiliki tenaga, juga masih memiliki masa depan. Kenapa malah menjadi seorang pengemis di sini dan menghinakan diri sendiri? Kemudian setelah itu dia pergi tanpa memberikan sekeping rupiah pun. Setelah itu muncul mahasiswa yang ketiga. Mahasiswa ini datang menghampiri, kemudian dengan tersenyum dia memberikan beberapa lembar uang rupiah. Kemudian setelah itu dia pun pergi. Dari ketiga contoh ini, dari contoh ilustrasi di atas ini bukan untuk menggambarkan bagaimana tindakan benar dari tiga orang mahasiswa di atas, tetapi untuk menggambarkan bahwa manusia itu bertindak berdasarkan makna. Manusia bertindak berdasarkan makna adalah bagaimana dia mempersepsikan sesuatu, yaitu satu kejadian atau fenomena yang mereka alami yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Dari ketiga mahasiswa di atas, kita bisa menggambarkan bahwa orang yang pertama itu bertindak abai. Tentunya abai ataupun sifat abai tersebut adalah hasil dari pemaknaan yang dia persepsikan dari melihat fenomena tersebut. Pun yang kedua, ketika dia melakukan memberikan nasihat ataupun mencaci maki, itu juga hasil dari apa yang dia maknai dari fenomena yang dia lihat. Namun yang harus digarisbawahi adalah dari tindakan dari ketiga mahasiswa ini bukan standar untuk menilai siapa yang benar, tetapi bagaimana seseorang memiliki perbedaan dalam memberikan makna terhadap satu kejadian tertentu.
Orang yang pertama bertindak abai, mungkin dia memiliki makna tersendiri, di mana pada saat itu dia merasa sibuk ataupun lagi ada kegiatan yang lebih urgent, dan dia berpikir akan memberikan si pengemis di hari yang lain. Kemudian si mahasiswa yang kedua beranggapan bahwa ketika dia memberikan uang atau itu akan menjadikan si pengemis itu merasa bahwa menjadi seorang pengemis itu sudah cukup untuk menghidupinya, karena masih banyak orang yang peduli dan memberikan dia uang, yang menjadikan dia justru nyaman di pekerjaan tersebut, sehingga dia memberikan nasihat ataupun mencaci maki. Untuk apa? Untuk memberikan kesadaran bahwa si pengemis ini masih muda dan memiliki kekuatan, juga memiliki masa depan yang lebih cerah ketika dia tidak melakukan pekerjaan yang hina seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung ataupun makna yang dipersepsikan oleh seseorang untuk mendorong mereka melakukan sesuatu ataupun melakukan tindakan tertentu itu tidak menjadikan mereka menjadi orang yang jahat ataupun orang yang negatif, tetapi bagaimana makna itu mereka kembangkan yang kemudian menjadikan mereka melakukan tindakan yang positif.